Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar bersama mengenai ijtihad dan pemecahan masalah kontemporer. Sebelum memasuki itu, kita perlu mengenal arti atau pengertian dari ijtihad sendiri. Ijtihad sendiri adalah mengerahkan segala kemampuan untuk menggali hukum syara' dari dalil-dalil yang syar'inya terperinci. Atau bisa disebut ijtihad juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh umat Islam untuk menjawab permasalahan hukum kontemporer yang belum pernah dibahas oleh para ulama terdahulu. Jadi, ijtihad sangat penting dalam menemukan solusi hukum modern. Meski demikian, Al-Quran dan Sunnah tetap menjadi rujukan utama. Dengan demikian, semua solusi atas masalah kontemporer tetap relevan dan sejalan dengan ajaran agama Islam. Jadi secara sederhana, ijtihad adalah usaha para ulama untuk menetapkan hukum Islam terhadap masalah yang baru yang tidak secara langsung disebutkan di dalam Al-Quran dan Nas. Ini dilakukan dengan menggunakan akal sehat serta pengetahuan yang mendalam mengenai agama dan metode-metode yang telah disepakati. Adapun perbedaan pendapat ulama, di mana ada beberapa pendapat di kalangan ulama mengenai apakah pintu ijtihad itu masih terbuka atau sudah tertutup. Sebagian ulama berpendapat bahwa pintu ijtihad telah ditutup, terutama setelah munculnya mazhab-mazhab besar dalam Islam, di mana sebagian lain mereka berpendapat bahwa pintu ijtihad tetap terbuka karena masalah-masalah baru akan terus muncul seiring berkembangnya zaman. Sedangkan pandangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, di mana Dr. Al-Buti ini memberikan pandangan yang menarik. Beliau mengatakan bahwa perbedaan pendapat ini sebenarnya tidak terlalu mendasar. Beliau membagi ijtihad menjadi dua ranah. Yang pertama, ijtihad dalam menetapkan dasar-dasar teori ushul fiqih. Ini adalah ijtihad dalam merumuskan metode-metode untuk memahami dan menafsirkan sumber-sumber hukum Islam. Menurut beliau, ranah ini sudah tertutup. Artinya dasar-dasar teori ini sudah mapan dan tidak perlu diubah. Yang kedua, ijtihad dalam menetapkan teori-teori tersebut untuk menghasilkan hukum adalah ijtihad dalam menggunakan metode yang sudah ada untuk mencari jawaban atas masalah-masalah baru. Menurut beliau, ranah ini masih terbuka lebar. Jadi, secara sederhana, semisal di dalam ushul fikih seperti sebuah kitab panduan untuk memahami hukum Islam, di mana kitab panduan ini sudah tertulis oleh para ulama terdahulu dan isinya sudah dianggap lengkap. Namun, masalah-masalah baru terus muncul dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencari jawabannya, kita perlu menggunakan kitab panduan tersebut, di mana inilah yang dimaksud dengan ijtihad yang masih terbuka. Jadi, intinya adalah dasar-dasar teorinya atau cara memahami hukum itu sudah ditetapkan. Sedangkan penerapannya itu mencari hukum untuk masalah baru. Itu terus berlanjut. Jadi, meskipun ada perbedaan pendapat, pada dasarnya para ulama sepakat bahwa hukum Islam harus terus sejalan dengan perkembangan zaman. Jadi, ijtihad adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa hukum Islam dapat menjawab tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh umat muslim. Kemudian hukum berijtihad dalam masalah kontemporer, yaitu hukumnya fardu kifayah, yang berarti jika sudah ada sebagian umat Islam yang melakukannya, maka kewajiban ini gugur bagi yang lain. Dalam konteks masalah kontemporer, ijtihad menjadi penting karena banyak persoalan modern yang tidak ada hukumnya secara jelas atau secara eksplisit dalam teks-teks agama. Kemudian fardu ain bagi fikih kontemporer. Jadi, bagi mereka yang para ahli dalam fikih kontemporer, mereka berijtihad bisa menjadi kewajiban pribadi atau fardu ain. Ini karena mereka memiliki keahlian serta pengetahuan yang dapat dibutuhkan untuk menjawab tantangan-tantangan hukum di zaman sekarang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berijtihad yaitu perlu adanya penelitian mendalam, di mana para mujtahid atau orang yang berijtihad harus melakukan penelitian yang teliti dan mendalam terhadap setiap masalah yang dihadapi. Yang kedua, fokus pada masalah nyata, di mana ijtihad sebaiknya difokuskan pada masalah-masalah yang benar-benar terjadi atau mungkin terjadi, bukan pada hal-hal yang jarang atau tidak mungkin terjadi. Tujuan dari ijtihad sendiri yaitu dapat menemukan solusi hukum yang sejalan dengan perkembangan zaman, kemudian memastikan bahwa ajaran Islam tetap dapat diterapkan dalam kehidupan modern,
dan memberikan panduan bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer. Jadi, berijtihad dalam masalah kontemporer adalah upaya penting untuk menjaga relevansi ajaran Islam di tengah perubahan zaman. Kemudian, metodologi ijtihad kontemporer, di mana metodologi sendiri adalah cara para ahli dalam hukum Islam atau seorang mujtahid mencari solusi hukum untuk masalah-masalah baru yang muncul di zaman sekarang, di mana syarat masalah yang bisa dikaji dalam metodologi ijtihad kontemporer yaitu tidak semua masalah itu bisa dipecahkan dengan ijtihad kontemporer, dan adapun beberapa syarat. Yang pertama yaitu tidak ada hukum yang jelas, itu dapat menjadi salah satu syarat yang bisa dikaji. Kemudian di mana masalah tersebut tidak boleh memiliki hukum yang sudah pasti dan disepakati dalam Al-Quran, hadis, serta ijma. Yang kedua, teks yang bisa diinterpretasi, di mana jika ada teks suci yang berkaitan, teks tersebut harus bisa ditafsirkan dengan berbagai cara. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan syariat. Dan yang keempat, bukan masalah dasar agama, di mana masalah tersebut tidak boleh berkaitan dengan akidah atau teologi. Dan yang terakhir yaitu adanya masalah nyata di masyarakat, yaitu adanya masalah tersebut harus benar-benar terjadi dan dihadapi oleh masyarakat yang ada. Selanjutnya yaitu memasuki fase ijtihad hukum Islam kontemporer, yang mana meliputi istidlal adalah mencari dalil hukum dari Al-Quran, hadis, serta ijma, adanya kesepakatan ulama. Yang kedua, ijtihad analogi atau qiyas, yaitu membandingkan masalah baru dengan masalah lama yang sudah ada hukumnya. Yang ketiga yaitu penelitian berdasarkan teori fikih atau usul fikih, di mana menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam yang sudah ada. Dan keempat yaitu al-istinbat, yaitu menggali hukum dari sumber-sumber syariat dengan metode yang mendalam. Al-istinbat ini terdapat pertimbangan tambahan, yaitu terdapat 3. Yang pertama, adanya menimbang manfaat dan mudarat dari suatu hukum, baik untuk saat ini maupun yang akan datang. Yang kedua yaitu mempertimbangkan kondisi darurat atau kesulitan umum yang dihadapi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu memperhatikan adat istiadat, kondisi, serta perubahan zaman. Hal ini dapat menemukan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menjawab tantangan serta kebutuhan umat Islam pada zaman sekarang, serta menjaga agar hukum Islam tetap relevan dan bisa diterapkan dalam berbagai konteks. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.